Kalau kita tidak mengalahkan musuh Islam itu dengan ketaatan kita sama Allah, maka mereka akan meligas dengan kekuatannya. Makanya hari ini ikhwan fillah arsyadakumullah, kaum muslimin selalu di bawah terus. Itu disebabkan apa? Disebabkan maksiat kita dengan maksiat musuh kita itu sama, ya. Generasi-generasi Islam itu, ya, kata Umar bin Khattab, ya, apa itu? Ya. Idza nasha'a fil Islam man la ya'rif jahiliyah, ya. Jadi generasi Islam itu satangkudu, ya, oral Islam urwatan. Jadi ikatan-ikatan hukum-hukum Islam, ya, sesuatu yang setiap hari dikerjakan oleh kaum muslimin berupa syariat-syariat, tradisi-tradisi yang benar sesuai dengan ajaran Islam, ya, itu akan pudar, akan lepas satu demi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu, adik-adik yang semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita haturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, suatu nikmat yang paling mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Untuk itu, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini, marilah selalu kita syukuri dengan selalu memupuknya, selalu menambah dari kepahaman kita terhadap dinul Islam ini, sehingga semakin banyak kita mengambil dari warisan para nabi, karena nabi itu tidaklah mewariskan harta, tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham, akan tetapi mereka itu warasul ilma, mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan Nabi ini, maka dia telah mengambil jumlah yang besar, suatu bagian yang besar. Untuk itu, sungguh sedikit sekali orang yang mau untuk mensyukuri, orang yang mau untuk berebut warisan Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu tentang dinul Islam. Untuk itu, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mengilhamkan dalam diri kita, masih memberikan suatu kepahaman kepada kita bahwa ini adalah perkara yang terpenting nanti untuk di akhirat. Siapa yang mengambil warisan Nabi di dunia paling banyak, maka di akhirat pun dia akan mendapat bagian yang paling bagus pula, ya. Untuk itu, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa mensyukuri satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mengikuti ajaran-ajarannya, karena mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun itu jumlahnya kecil, ataupun kita mengamalkan dari ajaran-ajarannya walaupun itu kelihatannya remeh dalam benak kita, akan tetapi indallahi azim, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agung. Untuk itu tidak ada yang remeh dalam urusan dinul Islam ini tadi itu. Padahal dinul Islam ini aturannya sangat lengkap, ya, mulai perkara, ya, mau tidur, ya, sampai bangun tidur, sampai tidur lagi, ya, dan masalah kebersihan fisik pun semuanya dalam dinul Islam ini diatur. Untuk itu, alhamdulillah Allah ciptakan kita dan Allah beri petunjuk kepada kita untuk menjadikan Islam ini perkara yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, ya, bahwa, ya, pekerjaan manusia, pekerjaan kita semuanya itu sebenarnya ya Islam itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia seperti dalam surat At-Tin. Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, wat-turi sinin, wa hadzal baladil amin,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkosam, bersumpah, wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Pernah makan buah tin enggak anak-anaknya? Sudah? Enak enggak? Enak enggak? Enggak enak. Enak apa? Jadi wattini wazaitun, demi buah tin dan juga zaitun. Yang kedua-duanya sudah kita ketahui. Dan gudangnya atau tempat dari tanaman ini ya adalah di negeri Syam. Wattini wazaitun, di negeri Syam. Dan di negeri tersebutlah ya Nabi Isa alaihi salam, beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Watturi Sinin, dan gunung Tursina, yang mana tempat tersebut juga diutusnya pertama kali Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin, dan juga di Mekah ini negeri yang aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali dari negeri Mekah tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan 3 tempat yang bagus ya, 3 tempat yang bersejarah, dan itulah kemunculan 3 nabi yang hebat, yaitu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattini wazaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baik bentuk ini yang dimaksud adalah secara lahir dan batin. Jadi kalau Anda melihat manusia, itu sebenarnya adalah makhluk yang paling pantas, ya, makhluk yang paling pantas. Artinya sebaik-baik bentuk dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan di bumi ini adalah manusia. Ya, berjalannya tegak, tidak delosor, ya, koyok boyo, itu kan delosor. Ulo itu juga delosor. Akan tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdiri tegak. Tapi tangannya ya ora dawa nemen, koyok gorila atau orang hutan. Itu kan tangannya panjang, ya. Jadi artinya memang kita ini yang paling bagus ketika dilihat, ya, secara zahir. Dan secara batin manusia itu istimewa, yaitu Allah Subhanahu wa taala kasih sam'a wal absar wal afidah, dikasih akal, dikasih pendengaran, penglihatan, dan juga hati untuk mengetahui mana hak mana batil. Ya, ini manusia. Kalau hewan kan hanya mengikuti apa? Instingnya, dan itu semua sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa binatang, kemudian ikan-ikan di lautan itu selalu bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sing angel itu ya manusia, ya, sudah dibikin bentuknya paling baik, secara zahirnya baik, kemudian secara batinnya dia dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi mereka itu, ya, malah bertindak yang tidak sesuai. Enggak seperti binatang itu. Binatang sesuai, ya. Tapi mereka summa radadnahu asfala safilin. Coba, habis diciptakan dalam bentuk yang paling istimewa, ya, akan tetapi manusia ini, ya, suka dengan tindakan-tindakan yang rendah. Ya. Jadi dia itu diciptakan istimewa. Dia diciptakan sebagai emas, tapi dia memposisikan diri sebagai gerenjeng rokok. Ya. Tahu gerenjeng rokok, Pak? Bungkusnya rokok yang dalam itu loh. Itu kan sama-sama kuningnya. Ya. Allah tuh ciptakan manusia itu ya seperti emas. Ya, tapi dia malah pengen seperti gerenjeng rokok, tidak bernilai, tidak berharga. Ya, laisa kullu mayal ma'in zahab, kata Mahfudat dulu waktu di pondok pesantren, ya. Tidak setiap yang kemilau, yang kinclong itu adalah emas. Ya, kalau emas itu pasti kalau kita nyimpan, nggak mungkin disimpan di rak piring atau mungkin di tempat sampah.
atau mungkin dibuang di pinggir jalan, itu emas itu pasti ditaruh di tempat yang tertutup, rapi, ya, jangan sampai orang banyak tahu, ya, yang boleh tahu keluarganya saja, ya. Ya, para wanita itu, ya, kalau dia itu seperti yang kemarin kita jelaskan, ya, mereka itu apa, ya, waqarna fi buyutikin kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula, ya, dan tinggallah kalian itu di rumah-rumah kalian dan janganlah bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah, ya. Jadi Anda itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki sebagai, ya, makhluk yang istimewa, makhluk yang paling tinggi. Kalau Anda taat berarti lebih mulia dari malaikat, tapi kalau kau merendahkan dirimu, ya, tidak pada posisimu, berarti Anda lebih rendah daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ya. Itu manusia, ya. Coba kalau kita itu memposisikan diri kita emas, misalnya seorang wanita muslimah, ya, seorang muslimah ini pasti dia akan menutup auratnya kecuali wajah dan telapak tangan, itulah yang diperbolehkan dalam syariat. Lah terus kemudian kalau dia seorang wanita, terus kemudian setiap jalan-jalan pengen mengikuti tren, ya, pakai kaos ketat, terus kemudian membuka rambut, kemudian pakai celana pendek dan lain sebagainya, ini memposisikan diri sebagai gerenjeng rokok, ya, itu. Laisa kullu ma yalma indahab, bukan setiap yang kinclong itu adalah emas, ya, tapi yang kinclong tidak berharga, imitasi, ya. Ini yang mempunyai. Jadi manusia itu oleh Allah disiapkan untuk menjadi yang istimewa, ya, penghuni surga calonnya, ya. Akan tetapi karena manusia ini suka dengan perkara-perkara yang rendah dan bahkan rendah, ya, sangat rendah, lebih rendah, ya, atau mungkin dia ingin mengikuti binatang, ya. Ada bahasa naturis. Jadi laki-laki ataukah wanita kalau sudah menganut dari ajaran naturis ini tadi itu, dia kembali seperti baru lahir. Jadi ya dia itu nggak kenal baju, nggak kenal celana. Dia tinggal di rumah bersama anaknya, ya apa-apa semuanya dia dengan seperti itu. Bermain pun dia seperti itu, ya. Kecuali dia menghormati norma-norma orang di tempat umum, ya. Nah ini, ya, mereka ingin, ya, seperti binatang padahal dia sudah menjadi manusia di prospek oleh Allah jadi yang termulia, tapi dia suka dengan sesuatu yang rendah. Akhirnya apa? Wes timbange kaya ngono, ya, ya kuwi jalukanmu, ya, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ternyata kau itu tak kasih yang baik-baik, malah pilih yang rendah-rendah, ya. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian aku lemparkan kalian, campakkan kalian kepada apa? Mereka itu dilemparkan ke asfal, ya. Sufla, aspal itu sudah paling rendah, ya. Safilin, ya, jadi paling rendah dari yang paling rendah, ya. Ini manusia. Jadi orang hari ini nek uripe turu tani, ya, setelah itu golek mangan, terus habis itu ketika syahwatnya naik, terus kemudian dia golek wanita, terus kemudian berkembang biak duwe anak, ya, habis itu guyonan sendau guru hariannya, terus turu ya, baleni besok lagi seperti itu, ya, karena karakternya dunia kan cuma seperti itu. Laibun walahwun wazinatun watafakhurun fil amwali wal aulad watafakhurun watakasurun fil amwali wal aulad. Itu karakter dunia. Lah kalau itu Anda ikuti dan terus berjalan seperti itu, ya, maka kondisi kita ini yang Anda diprospek oleh Allah itu menjadi apa? Ya, manusia atau makhluk yang paling mulia, memposisikan diri sebagai makhluk yang rendah, ya. Nah, lemparkan aja sama Allah ke tempat yang, ya, intipe neraka. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi masih ada pengecualian.
illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itu ada pahala yang tidak akan putus-putus. Ya. Ayukadzibu ba'duddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, itu. Terus apalagi orang itu alasannya apa kok sampai ya mendustakan dirimu dalam urusan ini, wahai Muhammad, ya. Berarti apa? Bikin arsyadakumullah, ya. Islam ini adalah ya perkara, satu-satunya perkara yang menjadikan manusia itu makhluk yang karom, makhluk yang mulia. Ya. Sehingga Abdullah bin Rawahah beliau mengatakan, ya, la nuqattiluhum ya bi adadin wala bi quwwatin wala bi kasrah. Kita tidaklah memerangi musuh-musuh itu tadi itu, ya, atau orang-orang kafir atau orang-orang musyrik tadi itu dengan jumlah, wala kuwah, dan juga dengan kekuatan kita, wala kasrah, dan banyaknya personel kita. Ya, bal nuqatiluhum bihadzal din alladzi akramana Allahu biha. Tapi kita memerangi mereka itu dengan agama ini yang Allah memuliakan kita dengannya. Ya. Jadi maunya Islam itu bukan penjajah, tapi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, harus ditebar. Ya. Orang Persia harus merasakan Islam, orang Romawi harus merasakan Islam. Makanya cara penyampaiannya itu, ya, kalau mereka itu menentang, maka ada yang namanya jihad hujumi, ada yang namanya jihad difai. Jihad hujumi itu adalah ketika kaum muslimin itu sudah kuat, terus kemudian dia ingin memperluas kekuasaan, yang tujuannya adalah supaya orang-orang tadi itu mengenal dinul Islam. Karena dakwah ngomong toh, atau mungkin dengan menampakkan akhlak dan yang lain sebagainya, itu ya bisa-bisa dalam 1 tahun 2 tahun nggak dapat satu ikhwan. Ada orang dulu suatu kelompok yang dia itu memprogram, ya, pokoknya 1 ikhwan 1 kawan dalam 1 tahun. Ya, jadi 1 tahun itu programnya 1 orang mencari 1 orang untuk supaya menjadi Islam yang baik, ya. Tapi ternyata program ini tidak berjalan juga, ya. Artinya belum tentu dalam 1 tahun itu ada 1 ikhwah yang bisa terbina dengan baik, ya. Tuh. Nah, untuk itu ikhwan fillah arsyadakumullah, ya, dengan jihad ini tadi itu, ya, sak kampung, sak negeri, ya, bisa diantara mereka itu masuk Islam semuanya, atau sebagian besar masuk Islam, ya, atau mereka dikenalkan secara aplikasi tentang hukum Islam, penerapannya seperti ini, ya. Jadi menerapkan, ya, hukum Islam ini dalam skup luas, ini kondisi seperti ini. Nah, ini untuk dakwah untuk umat, dan itulah dakwah yang paling ya, efektif sebenarnya, ya. La nuqatiluhum bi adad, kita tidak merangi mereka dengan adat jumlah, wala bi kasrah, wala bi kuwah. Karena orang Islam itu satu, nek perang itu jumlah pasukannya selalu lebih sedikit dari musuhnya. Dari perlengkapan kekuatannya, bahkan dalam perang Badar itu nggak ada yang bawa baju besi, ya, karena persiapannya hanyalah mencegat kafilah, bukan untuk berperang melawan ini. Akan tapi Allah menghendaki mereka bertemu dalam suatu pertempuran ini tadi itu. Karena Allah ingin yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila, menampakkan mana yang hak, mana yang batil. Dikuah, kalau dengan kekuatan kaum muslimin jelas di bawah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ya. Tidak dengan kekuatan, tidak dengan jumlah. Berarti apa? Kaum muslimin ini selalu diberikan oleh Allah Ta'ala karena mereka memerangi orang-orang tadi itu, ya, karena, ya, agama ini, karena Islam mendakwahkan agama ini kepada seluruh umat. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wa illam nazlibhum bi ta'atina ghalabuna bi quwwatihim.
kalau kita tidak mengalahkan mereka, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir tadi itu, bita'atina, dengan ketaatan kita, ghalabuna biquwwatihim, mereka akan mengalahkan kita dengan kekuatannya. Ya. Jadi orang Islam itu bentengnya, kekuatannya itu tinggal satu, yaitu apa? Quran. Anda taat sama Quran, Anda taat sama Nabi, ya, yang mensyarah Quran, yang mengajarkan Quran, ya, dijamin Anda akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apa kekuatanmu, ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, seperti pasukannya Jalut ketika dilawan oleh pasukannya Tolut. Yang ikut dalam pasukannya Tolut, ya, dikisahkan ada 70.000 pasukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yabtalikum bin nahar, sesungguhnya Allah itu menguji kalian dengan sungai, ya. Barang siapa yang meminumnya, ya, maka bukan dariku. Barang siapa yang tidak meminumnya, itu dari kelompokku, ya. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi, kecuali yang dia minum hanya satu cibuk saja. Nah, ternyata yang lulus saat itu menjadi pasukannya Tolut untuk memerangi pasukannya Jalut yang perkasa, yang kuat ini tadi itu, cuman inna ada jaisu Tolut ka ada di jaisi Badr, ya. Jumlahnya pasukan Tolut yang sukses ini hanya seperti pasukan Badar, cuman 300 berapa belas orang dari 70.000. Oh, ini istimewa sekali loh ini. Ini orang-orang istimewa toh ini. Tapi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Berapa banyak dari kelompok yang cuma 313 mengalahkan pasukan Jalut yang begitu besar. Baqatala Dawud dan Jalut, ya. Dan pada waktu itu ada calon nabi yang namanya Daud, ya, membunuh Jalut. Ya, ini penting, ya. Jadi ilam naglibhum bita'atina, kalau kita tidak mengalahkan musuh-musuh kita itu dengan ketaatan kita kepada Allah, ghalabuna biquwwatihim, kita akan dilibas dengan kekuatan mereka. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu ketika ada pasukan kaum muslimin dengan pasukan orang kafir perang, ya, ini Khalid sudah wajib berat ini mengalahkan musuh ini. Sudah 1 bulan berperang, hasilnya imbang, draw, ya. Kadang hari ini menang kaum muslimin, hari besok ganti menang orang kafir, hari ini menang kaum muslimin, 3 hari berturut-turut menang terus kaum muslimin, berikutnya 2 hari berturut-turut menang orang kafir. Orang kirim utusan kepada Umar bin Khattab, ya. Setelah dikirim utusan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka wahai Amirul Mukminin, kami minta bantuan karena peperangan kami selalu seimbang antara kita dengan mereka. Pikiran Umar tidak seperti pikiran kita. Kalau pikiran kita, ya, berarti kita perlu menambah pasukan dalam jumlah banyak. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu itu cuman, ya, menyertakan kepada siapa ini? Kepada seorang ini tadi itu 2 orang saja yang perangnya tidak begitu jago. Ya, umurnya ya wis rada tua, sudah agak tua. Terus kemudian dia juga tidak jagoan. Lah Umar gitu ya, kok, ya, memberikan bala bantuan jumlahnya cuma dua orang. Kata Umar pada waktu itu, karena maksiat kalian dan maksiat musuh kalian itu adalah seimbang. Makanya aku kirim 2 orang yang soleh, walaupun nggak begitu ahli perang, untuk memberatkan kebaikan kalian dari musuh kalian. Sehingga 2 orang itu ketika sudah datang, masuk di pasukan tersebut, kebaikan, ya, jagung sekilo, ya, sama dalam, ya, sama beras 1 kilo, maka beratnya sama, ya, seimbang. Terus dikasih jagung 2 biji, turun ya. Apa yang terjadi? Akan berat kebaikannya kaum muslimin, ya. Ketika berat kebaikannya kaum muslimin, maka hari itu juga musuh bisa diselesaikan.
Makanya illam naglibhum bi ta'atina walabuna bi quwwatihim. Kalau kita tidak mengalahkan musuh Islam itu dengan ketaatan kita sama Allah, maka mereka akan meligas dengan kekuatannya. Makanya hari ini ikhwan fillah arsyadakumullah, kaum muslimin selalu di bawah terus. Itu disebabkan apa? Disebabkan maksiat kita dengan maksiat musuh kita itu sama, ya. Generasi-generasi Islam itu, ya, kata Umar bin Khattab, ya, apa itu? Ya, idza nasha'a fil Islam man la ya'rif jahiliyah, ya. Jadi generasi Islam itu satangkudu, ya, ural Islam urwatan. Jadi ikatan-ikatan hukum-hukum Islam, ya, sesuatu yang setiap hari dikerjakan oleh kaum muslimin berupa syariat-syariat, tradisi-tradisi yang benar sesuai dengan ajaran Islam, ya, itu akan pudar, akan lepas satu demi satu. Kenapa itu? Idza nasha'a fil Islam ma la ya'rif jahiliyah.